Ya, kritikan tajam Bung Toel kepada Sinteyong datangkan Justin Hubner ke timnas Indonesia langsung dibungkam Coach Justin. Ya, sempat kena PHP, Ragnar Oratmangun kenang lika-liku mengikuti program naturalisasi timnas Indonesia. Di informasi bola selanjutnya, ditunggu janji Sinteyong, Emil Audero masih galau untuk bela timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang kerap disapa dengan Bung Toel menanggapi soal hadirnya Justin Hubner sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Ya, Justin Hubner juga bakal langsung bergabung di skuad Sinteyong yang akan berlaga di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan melawan Irak, Vietnam, kemudian Jepang. Sementara itu Bung Toel yang dikenal juga sebagai komentator bola menanggapi soal bergabungnya Justin Hubner pada lini pertahanan timnas Indonesia. Problemnya atau catatan kritisnya sebetulnya sih, naturalisasi ini shortcut atau memang menjadi sebuah polisi? Kan ini harus clear. Dalam membangun timnas, apakah ini hanya sebagai jalan pintas, akselerasi, atau ini akan menjadi polisi, kata Bung Toel. Lantas, Bung Toel juga mempertanyakan ukuran atau KPI atau Key Performance Indicator program naturalisasi ini berhasil atau tidak. Coba deh, apa ukurannya? Hasil belum ada yang kemarin. Artinya di Piala Asia besok atau kapanpun itu, ya itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya kan ngelihatnya jangan single factor, tapi apa sih arti naturalisasi bagi timnas? Apa sih ukurannya? Lalu sampai kapan? Kan ini harus dijawab, kata Bung Toel. Ya, Bung Toel menyatakan pengaruh dari kehadiran pemain naturalisasi di skuad Sinteyong belum memberikan efek yang positif. Sementara itu pengamat sepak bola yang dinilai kritis Coach Justin menanggapi bergabungnya Justin Hubner di lini pertahanan skuad timnas Indonesia. Menurut Coach Justin, PSSI sudah dalam program naturalisasi karena di negara-negara lain sudah melakukannya jauh lebih dulu. Ya, contohnya kan Filipina beberapa tahun lalu, 10 tahun yang lalu dengan saudara Philip Young's husband itu banyak naturalisasi dan itu ada neneknya atau nyokapnya dari Filipina. Nah, si Justin Hubner ini kan pemain Wolves. Kemarin waktu Wolves lawan Arsenal, dia ada di bangku cadangan. Ini pemain menjanjikan, dia itu kapten di tim Youth Wolverhampton Wanderers U21 dan diberi kesempatan sekarang untuk berada di bench di tim inti Premier League loh ya. Ya kalau lu duduk di bench di match Premier League lawan Arsenal aja ini udah luar biasa, kata Coach Justin. Ya, pundit sepak bola bernama lengkap Justinus Laksana itu pun tidak ragu untuk memberikan pujian kepada Justin Hubner. Jadi gue rasa ini memang pemain yang bagus, maka dari itu Erick Thohir ngebet banget untuk datengin dia, which is good. Ini kan semua demi kepentingan timnas kita toh, kata Coach Justin. Ya, Ragnar Oratmangun antusias mengikuti program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun bercerita kalau sebelumnya rencana untuk jadi WNI sempat menemui lika-liku. Ragnar Oratmangun bercerita pada 2021 dirinya hampir dinaturalisasi untuk kebutuhan timnas Indonesia. Ketika itu ada perwakilan PSSI yang mencari pemain-pemain keturunan Indonesia untuk ditawari ikut program naturalisasi dan mendengar kabar tersebut Ragnar Oratmangun kemudian berinisiatif untuk menghubungi sosok itu. Keduanya sempat berkomunikasi dan berbincang mengenai program naturalisasi untuk timnas Indonesia. 2 tahun lalu saya menghubungi seseorang di Belanda yang mencari pemain di seluruh dunia yang berkewarganegaraan Indonesia atau berasal dari Indonesia. Dia bertanya apakah saya terbuka untuk dinaturalisasi dengan tujuan untuk bergabung dengan tim nasional, kata Ragnar. Ragnar pun mengaku tertarik untuk berganti kewarganegaraan, namun setelah itu tidak ada lagi kabar mengenai rencana naturalisasi dirinya. Saya cukup siap untuk itu, tapi nggak pernah berpikir itu akan terjadi. Ya, keinginan itu memang ada, tetapi nggak terwujud juga karena saya nggak mendengar kabar darinya untuk waktu yang lama setelah itu. Jelas Ragnar Oratmangun. Nah, setelah itu Ragnar Oratmangun mendengar kabar dari Jay Irses bila namanya dicoret dari program naturalisasi timnas Indonesia. Kemudian Ragnar berinisiatif untuk menghubungi lagi perwakilan PSSI tersebut hingga akhirnya proses naturalisasinya dilanjutkan. Saya mendengar dari Jay nama saya juga dicoret. Saya kemudian berbicara dengan kontak saya lagi. Dia nggak mendengar kabar dari saya selama ini karena dia bekerja di belakang layar mengatur segala macam hal. Ya, banyak hal terjadi dengan sangat cepat setelah itu. Jelas Ragnar Oratmangun.
Ya, Ragnar Oratmangun kini sudah masuk daftar antrian program naturalisasi untuk Timnas Indonesia, tapi prosesnya disebut akan dimulai pada tahun 2024 nanti. Pemerintah saat ini hanya fokus menyelesaikan proses naturalisasi dari Jay Irses dan Nathan Choaon. Adapun Justin Hapner sudah menjadi WNI sejak Rabu 6 Desember kemarin. Prosesnya masih belum siap seperti dua atlet ini, jadi sementara baru Jay dan Nathan. Mungkin Ragnar kita proyeksi di tahun depan, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Memang ada peran supporter Timnas Indonesia di balik proses naturalisasi Ragnar Oratmangun. Menurut Ragnar Oratmangun, supporter sangat aktif di media sosial untuk memberikan pesan ajakan agar dirinya bisa menjadi WNI. Fans di sana sangat aktif di media sosial, dan kalau mereka melihat sebuah nama di suatu tempat yang menunjukkan Anda mungkin berasal dari Indonesia, mereka akan segera mengetahuinya. Saya menyukainya meskipun tidak bisa langsung bermain, kata Ragnar Oratmangun. Ya, kiper Inter Milan Emil Audiro Mulyadi masih diselimuti kegalauan untuk mau membela Timnas Indonesia meski sudah ada jaminan berupa janji Sinteyong. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong disampaikan mantan anggota Esko PSSI Hassani Abdul Ghani sudah berjanji untuk menjadikan Emil sebagai pilihan utama. Catatannya adalah kiper pinjaman Sampdoria ini yang kini memperkuat Inter Milan itu mau dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Semasa di awal waktu saya mengurus case Jordi Amat dengan Shani Wallace karena Miss Hilgers dengan Kevin Dix waktu itu menolak, kata Hassani. Saya katakan kepada Sinteyong, apabila ada pemain seperti Emil yang berminat main di Timnas, Anda akan mau tidak? Dan dijawab oleh Sinteyong kepada saya, Pak Hassani, kalau Anda bisa mendatangkan Emil kepada Timnas ini, itu menjadi pilihan utama saya. Oleh karena itu, waktu itu saya kontak rekan saya yang ada di Italia yang kebetulan akrab dengan agen Emil, kata Hassani. Emil Audiro diketahui berambisi untuk menembus skuad Timnas Italia. Hanya saja persaingan untuk posisi kiper Gli Azzurri memang terbilang ketat. Selain ada Gianluigi Donnarumma, Italia punya Alex Meret dan Guglielmo Vicario yang memang dalam beberapa musim terakhir mengalami peningkatan performa. Hal ini yang kemudian membuat Emil galau untuk membuat keputusan. Tetap menunggu mendapatkan panggilan Italia atau menerima pinangan berbaju Timnas Indonesia. Proses komunikasi dengan Emil akhirnya terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Orang kepercayaan Hassani di Italia sudah berbincang empat mata dengan Emil. Saat itu kondisi Emil masih bimbang karena dia ingin bermain untuk Timnas Italia. Waktu saya katakan kepada kolega saya yang ada di Italia, dia bilang, kasih saya waktu. Mereka sempat makan malam bersama mempertanyakan atau kemungkinan Emil untuk membela Indonesia. Tapi memang saat itu Emil pada posisi galau ya, karena dia masih menginginkan dipanggil oleh Timnas Italia. Tapi sih bocoran dari teman saya Italia ini, Emil tidak akan dipanggil oleh Mancini waktu itu, jadi form dia tidak dipanggil. Maka kalau dia tidak mau mengambil Indonesia, mungkin ya akan rugi untuk dia, jelasnya. Hassani juga menilai bahwa saat ini Emil memang belum tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Namun PSSI masih berambisi agar pemain kelahiran Mataram tersebut bisa bermain untuk skuad Garuda di masa depan. Tapi memang hasil pertemuan tersebut dianggap artinya nggak sukses dan sampai hari ini pun Emil belum menyatakan untuk bersedia. Dan memang sih dari info-info yang saya dapat tetap PSSI menginginkan Emil Audiro berubah pikiran dan akhirnya akan memilih Indonesia. Pungkas Hassani.